Pernah sekolah di luar negeri, walau konsepnya bukan sekolah di luar negeri. Waktu itu saya berangkat konsepnya adalah dibuang. Benar, saya konsepnya perjanjian ketika SMA, saya perjanjian dengan orang tua, kamu harus sekolah di luar negeri, boleh pilih di mana saja, syaratnya jangan ada orang Indonesia. Jangan sampai ketemu orang Indonesia di sana, karena maksudnya agar saya benar-benar mengalami sekolah benar-benar di alam hutan belantara gitu maksudnya. Jadi saya selama saya sekolah di sana 5 tahun, saya ngambil fisika dan matematika. Saya gelar saya Bachelor of Science di Math sama Bachelor of Science di Fisik. Saya memang ambil 2 gelar sekaligus waktu itu. Anda menganggap ini prestasi ya, padahal itu kebodohan saya. Ini prestasi begini. Mohon maaf kalau saya keluar bahasa Jawa yang kecotot karena saya dari kebetulan di Jogja, saya dari Jogja, jadi mohon maaf. Ya, jadi yang waktu itu berangkatnya konsepnya berlatih tidak hanya urusan sekolah tapi juga urusan hidup. Jadi saya berangkat tidak diantarkan, berangkat sendiri, dijenguk sekalipun nggak pernah, lulus ujian pun lulus kuliah juga nggak ada foto-foto sekalipun. Jadi berangkat tak diantar, pulang tak dijemput seperti jalanku. Alhamdulillah masih hidup. Itu pengalaman luar biasa dari saya, dan kalau melihat dari perjalanan saya kecil itu rentangnya sangat jauh, karena saya kecil hidup di Lampung, di metro yang listrik aja nggak ada. Saya merasakan dari SD sampai SMP itu macul jogo gabah, panen gabah, motone loro dan seterusnya. Yang di sini udah pernah mengalami itu, disuruh neneknya, suruh kakeknya jaga gabah untuk biar nggak dimakan ayam, kan gabah biar kering dulu, dijagain biar jaga. Itu kan itu pekerjaan paling menyiksa seumur hidup itu. Kamu disuruh patung gini nih, ada ayam datang terus berdiri sedikit mau pipis, itu pengalaman yang sangat menyenangkan buat saya. Sekarang saya bisa ketawa, waktu itu yang miso-miso. Sekarang bisa ketawa saya, karena terutama begini, dari yang sangat desa sampai ke Kanada yang sangat modern, saya mengalami kekaguman pada banyak hal yang orang mungkin merasa tidak kagum. Saya sangat bersyukur menjadi orang desa, kagum sama banyak hal. Ada tangga berjalan, saya tuh dulu aja lama. Tangga jalan. Jadi kampung-kampungan, bener-bener kampungan. Ada lift, pusing ya kepalanya. Pesawat itu saya mau naik pesawat pertama kali nggak bisa tidur semalaman itu. Gimana ya naik pesawat? Lihat tuh Dermolem, Dermolem kalau diputar. Biar saya dulu kecil, kok nggak tumplok ya? Kan gini kok nggak jatuh ya yang di atas ya? Saya kagumnya luar biasa. Jadi itu pengalaman itu membuat modal yang luar biasa saya keluar negeri, karena saya terbuka pada semua kemungkinan. Saya sudah tidak minder dikatain desa, karena memang kenyataannya seperti itu. Jadi kagum sama banyak hal. Jadi di sana menurut saya modal paling pertama untuk di sana adalah keberanian untuk terbuka pada semua pengalaman. Karena kalau kita di sana hanya bertahan mempertahankan yang lama, kita tidak akan punya kesempatan untuk berbaur, mengalami sesuatu yang benar-benar berbeda. Bukan berarti kalau kita masukkan yang sapi jadi sapi, bukan berarti kalau kita masukkan yang kambing jadi kambing, bukan berarti kalau kita kesana terus kehilangan Indonesianya, pasti nggak sesederhana itu. Tapi keberanian untuk membuka diri pada semua pengalaman adalah modal yang sangat utama dari perjalanan saya. Baik, terima kasih. Nama saya Yogantara Mas, bisa dipanggil juga. Kampus tujuan di Queensland University of Technology di Australia. Pertanyaan dari saya, tadi saya tertarik dengan konsepnya kenapa waktu di Kanada itu dibuang. Kemudian sebenarnya apa sih, sudah pernah nanya nggak ke Cak Nur waktu itu, kenapa kok membuang Mas Sabrang ke Kanada? Apakah ada konsep seperti Mas Novi tadi mengajarkan kepada anaknya tadi, seperti apa? Jadi terima kasih Mas. Kenapa dibuang ya? Masnya saya lihat sekarang nggak gondrong. Tapi tadi saya kasih tahu dulu, sampai sekarang bapak saya masih sama. Dua masnya saya lihat sekarang nggak gondrong, berarti gagal yang minta izin gondrong. Saya kasih tahu tekniknya, waktu itu kalau saya gondrong saya nggak pernah minta izin.
pacar gitu, nah minta izin pasti masalah. Pak, saya punya pacar, saya nggak minta izin, saya kasih tahu. Saya urusan komunikasi, udah gue trike gimana. Begini mas, dibuang itu sebenarnya saya pahami belakangan juga. Karena kalau melihat prosesnya kan sangat kejam tuh bapak saya. Kejam dalam ini bahasa mesra sebenarnya kejam. Saya biasa gitu sama bapak kejam-kejaman. Dia mengejami saya kan juga memberikan cobaan yang berat buat bapak saya. Punya anak saya itu pasti coba berat. Jangan dipikir saya baik, karena ibu Anda punya anak saya Soedan loh. Parah saya. Bakar pabrik itu baru satu yang sekarang yang lain. Saya lulus SMA sudah punya katalog membuat bom. Ada 40 itu salah satu aib yang lain lah. Memang beling saya waktu itu. Sampai sekarang. Gini mas, saya agak melebar sedikit ya. Kalau misalnya Anda minum obat, pusing Anda minum obat apa? Koyo, misalnya Bodrex, apakah Anda tahu persis prosesnya? Kan Anda pakai iman ya? Menurut saya iya, Anda pakai iman. Karena Anda nggak tahu prosesnya harus kemari sih, percaya lah. Kalau kita nggak, misalnya dari Jogja dari Jakarta mau ke Jogja, nggak pernah tahu jalan, kita kan beriman sama GPS. Yang beriman ilau GPS, sama Jogja. Karena kita tidak pernah melakukannya. Ketika kita sudah melewati, kita baru tahu jalannya. Nah, saya percaya hubungan sama orang tua tidak yang dimaksud orang tua kadang-kadang tidak bisa saya pahami saat itu juga. Karena kalau saya bisa pahami saat itu juga, nggak perlu ada orang tua. Saya sudah paham, ngapain dia ngajarin. Kadang-kadang banyak hal yang tidak masuk akal buat saya lakukan karena saya pengen tahu maksudnya seperti apa. Waktu itu perjanjiannya cuma sederhana. Gue harus keluar negeri, siap. Ngurus diri, siap. Kalau nggak berani ngurus sendiri, berangkat sendiri, banci. Oh iya siapa? Kamu milih sendiri negaranya di mana? Boleh. Syaratnya yang penting nggak ada orang Indonesia. Untuk mestinya. Saya 5 tahun di Alberta itu ketemu orang Indonesia sama 12 orang. Satu datang pergi, 31 datang 3 bulan pergi. Totalnya 12 orang. Dan merasakan bener dengerin bahasa Indonesia itu sampai nangis meleleh. Kata kangennya. Di rumah ada angkringan, di sini nggak ada. Dengerin orang ngomong bahasa Indonesia itu indahnya luar biasa itu. Setelah 2 tahun nggak pernah dengerin apa-apa. Nah itu ketika saya berangkat itu saya pakai iman sama bapak saya. Saya nggak tahu persis, tapi saya cuma berkeyakinan gini, nggak mungkin bapak tuh membuang senakal-nakalnya saya, nggak mungkin niatnya bakal membunuh saya. Pasti menempa. Terus saya cuma merefleksikan pada sebuah budaya yang namanya agoge. Anda pernah dengar nggak? Agoge itu ada budaya di Sparta, dimana ketika dia umur 8 atau 9 tahun dia dibuang ke hutan, nanti umur 8, 11, 18 dia balik sendiri bertahan atau tidak. Kamu nebak-nebak, jangan-jangan ini urusan seperti itu ya. Tapi urusan tantangan ini, anak muda. Bapak saya berani, bukan berani, tahu caranya bikin saya berani, ditantang. Pangeran, gitu. Gengsi, manik dan kok. Jadi waktu itu saya berangkat benar-benar dengan iman. Saya mau berangkat ke sana. Dan saya pengalaman di sana sangat berharga. Saya sempat gelandang 3 bulan karena tidak punya boleh di Dewi juga karena nggak punya biaya waktu itu. Saya sempat ateis 1 tahun lebih. Itu pengalaman pencarian. Karena saya waktu itu juga tidak percaya bahwa saya Islam urusan budaya, urusan pengetahuan, urusan takut sama bapak, atau urusan apa? Karena di sana nggak ada bapak, saya bebas jadi ateis. Nggak ada orang tua, jadi oke, akan aku semua hilangkan dogma, aku ateis. Nah itu tidak kesempatan yang tidak mungkin datang kalau saya tidak dibuang ke hutan. Saya baru tahu belakangan juga itu. Dan saya menemukan jawaban-jawaban sendiri untuk meyakinkan bahwa semua pilihan dalam hidup saya adalah tanggung jawab saya dan benar-benar saya pilih. Itu tak saya cari benar satu demi satu. Dan alhamdulillah saya merasakan betapa berharganya pengalaman menjadi sendiri. Tidak punya siapa-siapa, sakit kuning saya pernah, nggak bisa kemana-mana. Pernah saya sakit kuning mas, kuning KB ini. Tapi mau kemana? Rumah sakit
nambah untuk aja $700. Kalau sakit kuning gimana, saya nggak punya asuransi, mati usaha. Alhamdulillah sembuh juga waktu itu. Nah, itu experience pengalaman mengenal diri yang luar biasa. Dan itu saya tidak, kalau saya meragukan keputusan ayah saya tidak akan punya pengalaman seperti itu. Kadang-kadang kita melewati sebuah jalan itu bukan dengan pengetahuan, tapi dengan iman, dengan kepercayaan bahwa Tuhan pasti akan memberikan jalan yang terbaik. Bukan yang saya inginkan, tapi yang saya terbaik untuk menempa saya jadi lebih baik. Modal saya cuma itu, Mas.